manajer boarding school di LPIT Thorik bin Ziyad, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Ustadz Asep Doni Suparman SP, yang tak lupa kita hormati pula muhadir kita, pembicara kita pada hari ini, salah seorang yang sudah kita kenal namanya, namun belum pernah melihat wajah antum, Ustaz. Ya, alhamdulillah, barokah Al-Quran, insya Allah kami ini adalah para pecinta Quran, Ustaz, di lingkungan SMP IT Thorik bin Ziyad Boarding School, yang insya Allah sebentar lagi akan senantiasa mendengarkan taujih Rabbaniyah dari antum. Insya Allah kami juga akan senang sekali bisa berjumpa, bermuajah dengan antum, Ustaz. Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafidh, yang sudah lama berinteraksi, bahkan sudah melanglang buana tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia Islam tingkat internasional. Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz yang kami hormati, kami di sini adalah guru dan tenaga kependidikan di lingkungan SMP IT Thorik bin Ziyad Boarding School, Ustadz, yang berada di daerah Kabupaten Bekasi, tepatnya di daerah Cikarang Utara. Kami di sini juga lengkap dengan guru, kemudian juga ada tenaga kependidikan dari wali asrama, kemudian juga dari TU, kemudian juga teman-teman dari K3 dan stakeholder lainnya yang ada di lingkungan SMPT Thorik bin Ziyad Boarding School. Insya Allah nanti 2 jam ke depan kami akan bersama dengan antum, Ustadz. Kami sangat merindukan taujih-taujih dari antum yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi modal dari untuk kami untuk bisa terus berinteraksi, untuk bisa terus bersama dengan Al-Quran, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun dimanapun kami berada gitu, Ustaz. Namun sebelumnya izinkan saya sebagai MC memperkenalkan diri. Saya guru di sini, Ustaz, di SMP Thorik bin Ziyad Boarding School, guru Quran, dan insya Allah juga yang akan memandu acara ini, Ustaz, selama 2 jam ke depan. Namun sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, mari kita buka pertemuan majelis Zoom Quran ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda berikutnya adalah tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Asep Muhammad Haikal. Kepada Ustadz Asep Muhammad Haikal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. Tilawah Al-Qur'annya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci barusan. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari pimpinan Thoriq bin Ziyad Boarding School yang insya Allah akan disampaikan oleh manajer boarding school LPIT Thoriq bin Ziyad. Kepada yang terhormat Kiai Haji Adi Amin LCMA, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil habibil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang terhormat Gurunda, guru kita semua, Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, hafizallah. Semoga Allah sehatkan badannya, berkahi usianya, dan senantiasa ilmunya bermanfaat buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah dan para pimpinan di Thoriq bin Ziyad Boarding School, juga seluruh guru, muhafiz, wali asrama, dan seluruh karyawan di Thoriq bin Ziyad Boarding School, yang pagi ini Allah anugerahkan satu nikmat untuk bisa membersamai guru kita, belajar
agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ustaz Abdul Aziz yang kami hormati, kami di Thoriq bin Ziyad Boarding School ini ya, senantiasa ingin membersamai santri-santri kami walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang memang menuntut kita untuk menjaga jarak. Namun pembelajaran terkait dengan Al-Quran dan yang lainnya tetap kami lakukan sebagaimana biasa dan kami ingin optimal untuk bisa bagaimana anak-anak kami menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, menjaga hafalannya dan juga mengamalkan isi dan kandungannya. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini, sengaja kami ingin belajar lebih dalam dengan Gurunda terkait dengan tentunya adalah motivasi untuk memahami, mendalami, menghafal, dan menjaga hafalan Al-Quran dengan baik, yang insya Allah ini adalah menjadi komitmen kami bersama di sini. Bahkan kami sama-sama sudah memahami bahwa setiap guru, apapun background mereka, adalah mereka guru Quran. Juga guru dan karyawan juga punya target hafalan yang walaupun belum banyak, tetapi kami sudah memulai dan kami ingin betul-betul bisa terus menambah hafalan Quran kami, bisa menjaga hafalan Quran kami, dan tentunya bisa mengajarkan kepada santri-santri kami yang pada saat ini berada di rumah masing-masing. Untuk itu kami ucapkan jazakallahu khairan katsira pada guru kami Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, agar apa yang menjadi cita-cita mulia kami senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hafalan Quran tentu bukan hal yang mudah, dalam arti bahwa kami ingin ya nanti secara khusus cara kami untuk bisa menjaga hafalan yang sudah kami hafal, yang kemudian juga nanti terkait dengan bagaimana anak-anak kami, santri-santri kami juga sama bagaimana mereka menghafal dengan mudah serta menjaga hafalan Al-Qur'annya, memahaminya, kemudian menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah di dalam Al-Quran, serta menyebarkan nilai-nilai Al-Quran atau mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran kepada siapapun. Saya kira itu sebagai kata pengantar. Sekali lagi ahlan wa sahlan Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz. Harapan awalnya saat kita pengen langsung tatap muka. Tapi karena kondisinya belum memungkinkan, insya Allah yaumama naltaqi bikum wa nata'allam minkum katsiran insyaallah. Amin. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron katsiran kepada Kiai Haji Muhammad Adi Amin LCMA yang telah memberikan sambutan dalam agenda hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu harapan bahwasanya kita semua, khususnya guru dan tenaga pendidikan di lingkungan SMP Thoriq bin Ziyad Boarding School, bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran, bisa terus untuk tilawah, membaca, menghafal, serta menjaga hafalan tersebut. Hafal Al-Quran tidak mesti barangkali di image kita hafal 30 juz. Nah, itu memang idealnya seperti itu, kita mempunyai cita-cita hafal 30 juz. Namun tidak perlu berkecil hati barangkali pada teman-teman di sini. Meskipun kita cuma hafal 1, 2, atau 3 surat atau ayat barangkali, kalau kita menjaganya mungkin itu lebih baik barangkali begitu ya.
daripada hafal sekian juz tapi lupa begitu. Nah, insya Allah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mendengarkan motivasi dari Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz yang akan memberikan semangat support pada kita bagaimana pahala atau besarnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hafal Quran, bagi mereka yang mau membaca Al-Quran, bagi mereka yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga bagaimana usaha-usaha atau kiat-kiat untuk menjaga hafalan tersebut. Karena kalau dilihat dari biografi beliau, insya Allah tidak diragukan lagi, bahkan beliau ini mempunyai metode ya Ustaz ya, metode Murojaah Al-Hafiz namanya. Kalau saya baca di biografi beliau, mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan bagaimana dan apa sih metode Murojaah Al-Hafiz itu, sehingga siapapun yang mempelajari metode ini bisa dengan mudah menghafal dan juga bisa dengan mudah mempertahankan hafalan yang sudah ada. Baik, insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan taujih dari beliau kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Insya Allah sampai 1,5 jam ke depan Ustaz ya, sampai 9:30, nanti sisanya setengah jamnya kita akan gunakan untuk tanya jawab dengan antum Ustaz. Insya Allah. Ya, insya Allah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asatidzah yang dirahmati oleh Allah dan semua karyawan, semua para muhafidz daripada siswa di Tariq bin Ziyad, wabil khusus kepada pimpinannya Muhammad Al-Ustadz Muhammad Adi Amin, hafizahullah, semoga Allah selalu menjadikannya sebagai orang-orang yang muwaffaqin, yang selalu ditolong oleh Allah untuk melaksanakan visi dan misi dakwah di Tariq bin Ziyad ini. Alhamdulillah mendengar muqaddimat, pengantar-pengantar ungkapan pertemuan kita, ya, tidak sedikit irisan-irisan yang sudah disampaikan daripada kerja dakwah menghidupkan Al-Quran yang saya lakukan selama ini. Apakah ungkapan kita semua harus memiliki rasa optimis, rasa percaya diri, insya Allah kita semua bisa menghafal Al-Quran. Istilahnya terlepas diberi 30 juz atau diberi juz 30, ya, tentu itu semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah beririsan dengan ungkapan yang saya dengar tadi, semua guru di Tariq bin Ziyad, ya, harus memiliki hafalan Al-Quran, atau dengan kata lain memiliki satu interaksi yang intensif dengan Al-Quran. Ya. Ini semua insya Allah akan menjadikan komunikasi Tariq bin Ziyad dengan seluruh siswa yang ada ataupun siswi, ya, melalui semua para asatidzah ataupun ustadzat, ya, yang ada, menjadi lebih komunikasi ruhi, ya, daripada komunikasi akli dan jasadi. Ya.
Dan inilah yang menjadi salah satu keprihatinan kita dalam dunia pendidikan, yang seharusnya komunikasi ruhi ya antara sekolah dan murid itu harus lebih intensif. Dan itulah hakikat sistem pendidikan Islam zaman dahulu. Ya. Sehingga ketika komunikasi ruhi itu lebih tinggi daripada komunikasi akli dan jasadi, ya, betapapun sebuah lembaga pendidikan itu ibaratnya memiliki banyak keterbatasan, tapi insya Allah ya, akan dipenuhi dengan keberkahan dan keberhasilan. Ya, kalau di antara bapak-bapak ya, pernah dengar atau pernah terlibat, pernah ikut ya sebuah lembaga pendidikan yang sangat terbatas, ya, namanya lembaga pendidikan Halaqah. Ya. Muridnya paling cuma 5 apa 10, ya. Gurunya ala kulli hal. Ya. Tapi siapa yang menyangka dari lembaga pendidikan Halaqah ini menghasilkan satu komunitas umat yang bisa kita rasakan sekarang ini. Dan ciri khas lembaga Halaqah itu adalah komunikasi ruhi, komunikasi qalbi. Pertemuan boleh sepekan sekali, ya. Daya dukung boleh terbatas, hanya satu papan tulis kecil sama spidol, ya. Jamnya juga terbatas 2-3 jam, tapi ketika komunikasinya mengutamakan kepada ruhi, komunikasi qalbi, komunikasi taqarrubi, subhanallah betapa barokahnya lembaga pendidikan yang dikenal dengan lembaga pendidikan Halaqah Tarbawiyah. Maka bisa dibayangkan dengan lembaga pendidikan yang formal seperti ini, ya, dengan jumlah pendidik sekian, daya dukung ini, itu, dan seterusnya, ya. Jika komunikasinya betul-betul mengutamakan ruhi, ya, maka insya Allah ini akan menjadi satu, dalam tanda kutip, ya, pabrik, ya, pabrik manusia-manusia saleh, manusia-manusia ulama, manusia-manusia amilin fi haqqli da'wah, ya, pekerja-pekerja dakwah, ya. Dan alat atau sarana ruhi itu tidak ada lain adalah Al-Quran. Asy-Syura ayat 52, Allah sebut Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan ruh atas izin kami yang akan menjadikan manusia itu melek, ya, tentang nilai-nilai keimanan. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Melek betapa besarnya peran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang komunikasi pendidikannya dengan ruh, disitulah akan selalu memancar cahaya Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi. Ya. Menjadikan cahaya yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Walakin ja'alnahu nuran nahdi ila siratim mustaqim. Itu jalannya Allah. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Oleh karena itu para asatidz rahimakumullah, ya, sambutlah dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh kebahagiaan, sakinah
apa yang tadi disampaikan, ya, apa tadi yang saya dengar, bahwa semua guru di Tariq bin Ziyad adalah guru Al-Quran. Guru matematika, matematika Quran. Ya. Guru bahasa Inggris, Inggris yang Quran. Ya. Apalagi guru Qurannya harus berlipat-lipat bobot Qurannya. Minimal secara ruhinya. Ya. Sejak awal 2000, konsep seperti ini saya sudah coba untuk terapkan di sekolah-sekolah tertentu, ya, betapapun ada kendala tertentu ataupun terhenti cita-cita seperti ini, dan semoga apa yang diinginkan oleh Tariq bin Ziyad ya, betul-betul terlaksana dengan baik, ya, anakumullah, ya, sehingga bisa jadi ini salah satu busyra, kabar gembira yang saya rasakan, ya. Ibaratnya Rasulullah berdakwahnya di Makkah yang menerima orang Madinah. Ya. Ibaratnya begitulah. Ya. Saya di awal tahun 2000-an, awal 2000 sudah mengingatkan fikrah ini ke beberapa lembaga pendidikan. Ya. Walaupun ada yang menjalankan, ada yang tidak, maka justru Tariq bin Ziyad yang belum pernah kita bertemu, ya, sudah mencanangkan minimal ataupun sudah melaksanakan, tentu lebih membanggakan, insya Allah. Ya. Oleh karena itu, semua yang terkait dengan Al-Quran harus membuat kita siap menyikapi dengan hamdalah. Ini kunci awal kalau mau menjadi hidup bersama Al-Quran. Hamdalah. Ya, sebagaimana Allah sendiri menghamdalahi turunnya Al-Quran. Allah sendiri menghamdalahi turunnya Al-Quran. Awal surat Al-Kahfi berbunyi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya Al-Quran yang dijamin tidak ada penyelewengan di dalamnya. Jadi kalau dari awal sudah sekedar hamdalah aja nggak bisa. Ya. Maaf, hamdalahnya baru bisanya kalau ya selesai makan keluar suara dari mulutnya, alhamdulillah. Ada yang ngasih rezeki, alhamdulillah. Tapi Al-Quran belum dihamdalahi, ini akan menjadi titik masalah yang akan bercabang kemana-mana. Misalnya apa? Ya. Misalnya suatu kebijakan tertentu sudah belum dikerjain, sudah ngeluh duluan. Aduh, berat banget ya. Oleh karena itu saya harapkan ya, secara struktural ya, dari Tariq bin Ziyad dalam menerapkan kebijakan ini, semua guru di sini adalah guru Al-Quran, tetap dengan kebijakan tarbawi, yang pasti pendekatannya ruhi, ya. Pasti pendekatannya basyari, manusiawi, ya. Bukan pendekatan ibaratnya atasan dengan bawahan. Ya. Awas ya kalau kamu nggak hafal, tahu sendiri. Ya. Kalau nggak hafal, resikonya ini. Kalau nggak hafal, kurangi gaji. Wah, ini kurang tarbawi. Jadi harus gimana dilakukan pendekatan-pendekatan yang ibaratnya permasalahan terkait dengan teknis saja bisa menjadi nikmat.
apalagi hasilnya. Permasalahan teknis menghafal itu biasanya apa? Lupa. Udah dibaca, lupa. Udah dibaca, lupa. Hanya sering saya katakan, ya, proses menghafal yang tarbawi harus bisa merasakan dan menyatakan lupa, alhamdulillah. Ya. Baca lagi, lupa lagi, alhamdulillah. Ya. Kenapa Ustaz kok lupa alhamdulillah? Iya. Ya. Kenapa Anda lupa? Karena Anda menghafal. Jadi jangan terlalu fokus kepada lupanya. Ya. Fokuslah kepada ya, kenapa terjadi lupa. Ya. Pasti karena menghafal. Ya. Coba Bapak-Bapak nggak usah menghafal. Ya. Mana ada lupa. Ya. Sehingga karena menghafal ada lupa. Karena ada lupa, maka kita ada peluang rahmat lagi dari Allah. Karena lupa berarti saya harus baca lagi. Ini rahmat lagi. Kan depan lupa lagi. Alhamdulillah lagi. Berarti saya masih menghafal. Hidup ini apa sih yang tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu? Di mana dari konsekuensi itulah kenikmatan. Ya. Ibaratnya karena kita punya baju yang membuat kita tampil ganteng, tampil indah. Ya. Itu konsekuensinya apa? Ya, karena punya baju, ya harus punya mesin cuci. Ya. Harus selalu beli sabun. Harus selalu beli pengharum. Harus beli setrika. Wah, banyak banget ya. Harus bayar listrik, butuh air, dan seterusnya. Kan nggak mungkin orang mengeluh, ya Allah ini sabun di rumah habis melulu. Ya, nggak ada orang mengeluh, ini baju baru kemarin disetrika, lecek lagi. Nggak ada. Karena kita menganggap ini semua yang harus dibayar untuk bisa memiliki baju yang indah, menutup aurat, menciptakan keindahan. Begitulah ketika kita menghafal, ya, terasa lupa. Ya. Kenapa harus dikeluhkan? Kenapa harus disedihkan? Ya. Anda lupa itu karena Anda menghafal. Ya. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, mana mungkin ya ada manusia yang siap menghafal. Syukuri aja. Ya, ya kan nggak lucu kalau ada gimana ya, kalau menghafal itu nggak pakai lupa. Nggak lucu kalau jawabannya, oh nggak usah menghafal. Ya. Tutup aja Qur'annya, nggak usah dibaca, nggak usah dihafal, nanti nggak ada lupa. Ya. Ya wajar nggak ada lupa, otomatis nggak ada lupa, nggak ada dihafal. Ya. Karena menghafal jadi ada lupa. Lupa itu sebuah kondisi, bukan sebuah musibah. Ya. Ya. Bukan sesuatu yang menyedihkan. Ya. Apalagi ya, umur lupa itu atau persentase lupa itu dari tahun ke tahun pasti menyusut. Ya. Awal bulan ini menghafal, akhir bulan lupanya 100%. Ya. Diulang, bulan kedua lupanya 90%. Diulang, bulan ketiga 80% terus. Ya. Insya Allah kalau sabar 0%. Kalau sabar. Itu ini yang harus kita pahami. Ya. Prestasi Rabbani. Ya. Ya. Paham prestasi Rabbani. Ya. Kemuliaan yang diperoleh oleh manusia di sisi Allah dalam menghafal itu, tolong diingat-ingat ini, bukan karena hafalannya.
Qur'an Cek. Afwan Ustaz. Sepertinya ada kendala sinyal Ustaz ya. Afwan gangguan ya. Ya, maka Ustaz dilanjut dari prestasi Rabbani Ustaz. Mohon diulang Ustaz. Iya, ya jadi prestasi Rabbani di balik menghafal itu kan karena kita jadi bisa baca nggak ngelihat ya. Jadi daerah-daerah tertentu saking kepinginnya bisa baca nggak ngelihat, naudzubillah harus berbuat syirik dengan apa? Memasukkan jin dalam diri manusia itu akhirnya memang kelihatan hafal ya. Tapi apalah artinya menghafal Quran cara-cara begitu ya. Sebagaimana juga ada saking kepinginnya bisa bahasa ini bahasa itu, dimasukkan jin dalam hati diri manusia itu memang jadi pintar bahasa Inggrisnya, suruh bahasa Jerman pintar, suruh bahasa Perancis pintar. Nah, apalah artinya begitu ya. Ya, picik banget ini ya. Jadi prestasi Rabbani di balik menghafal itu adalah kesabaran dalam ketaatan. Kesabaran dalam ketaatan. Lupa yang pertama, ulang lagi. Kenapa ulang? Saya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Lupa yang kedua, ulang lagi. Kenapa diulang? Saya sabar. Yang aslinya ini kalau saja kita nggak terikat dengan Tariq bin Ziyad, cukuplah keislaman kita sudah mengikat kita. Keimanan kita bahwa saya beriman dengan Al-Quran itu sudah bisa mengikat kita. Saya harus siap bersabar dalam ketaatan bersama Al-Quran. Lupa yang ketiga, baca lagi. Kenapa? Saya harus sabar bersama Al-Quran. Insya Allah, entah sabar yang ke-100, entah sabar yang ke-200, ayat itu sudah terukir dalam pikiran kita, sebagaimana Bapak-Bapak buktikan sendiri. Ada yang pernah lupa surat Al-Fatihah. Ada yang pernah lupa Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Ada yang pernah lupa Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi sampai ayat ke-5. Ada yang pernah lupa ayat kursi. Insya Allah nggak ada yang lupa. Kalaupun lupa ya satu kata, dua kata. Misalnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Tapi nggak setiap baca lupa kan? Ya. Kadang-kadang saja. Kenapa itu nggak lupa? Ya. Karena kita telah membayar kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian lama. Itu harus bisa menjadi ibrah bagi kita. Itu harus bisa menjadi sebuah standar tentang Al-Quran. Bahwa pada hakikatnya semua Al-Quran, kalau kita mau membayar kesabaran dalam ketaatannya, semuanya bisa seperti Al-Fatihah. Kenapa tidak? Al-Fatihah kalamullah, Al-Baqarah kalamullah, Ali Imran kalamullah, An-Nisa kalamullah, semua kalamullah. Al-Fatihah mukjizat, Al-Baqarah mukjizat, An-Nisa mukjizat, Al-An'am mukjizat, semua mukjizat, nggak ada bedanya. Al-Fatihah berpahala per huruf, Al-Baqarah juga demikian, Al-Imran, semua memiliki kesamaan. Yang belum sama hanyalah kesabaran kita di dalam ketaatan bersama Al-Quran, alias mau baca lagi, baca lagi, baca lagi. Yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di, Iqra, thumma qra, thumma qra, thumma qra. Kalau kamu baca lagi,
disitulah segala keberkahan ada dalam Al-Quran. Keberkahan ilmu, keberkahan ruhi, keberkahan imani, ya. Bahkan insya Allah keberkahan duniawi pun Allah kasih, karena duniawi itu di sisi Allah sangat rendah nilainya. Ya. Jadi kalau mau Allah kasih, gampang banget. Ya. Masih lebih mahal satu sayap dari nyamuk itu jauh lebih mahal daripada dunia itu sendiri yang dikejar-kejar segitu hebatnya oleh manusia. Ya. Sehingga kalau belum dapat ya sabar saja, jangan disalahin Qur'annya, ini gara-gara ngapal nih jadi susah nih kehidupan. Padahal di sisi Allah dia sudah sangat mulia. Jadi, pernah nyadar nggak ya? Kalau kita sehari baca Al-Fatihah 17 kali, ya, 10 tahun berapa kali? 60.000 kali sekian. Kurang lebih 60.200. Kemudian kita ketika menghafal Al-Muluk, belum udah ngomong susah. Belum ngomong nggak nempel. Padahal bacanya juga baru 10 kali, 20 kali, 30 kali. Ya. Sementara Al-Fatihah selancar itu sudah kita lakukan 60.000 kali pembacaan. Disinilah salah satu buku saya kasih judul, ya, Anda pun bisa menjadi hafidz Quran. Karena saya alhamdulillah diajari, ya, menghafal itu harus pendekatannya Allah sendiri. Ya. Jangan menghafal pakai pendekatan metode, walaupun metode itu perlu, tapi kalau hanya fokus pada metode, kita akan capek sebelum berhasil. Jangan menghafal fokus pada usia. Gimana seakan usianya sudah sekian. Memang yang muda-muda dijamin pasti hafal. Jangan menghafal fokus kepada peluang. Wah, gimana bisa menghafal? Saya kan jam sekian rapat. Memang yang pengangguran pada hafal. Menghafal cuma masalah siapa yang siap bersabar untuk Allah. Sehingga dalam metode menghafal tarbawi ini, yang tadi sudah disebutkan, metode hufadz, ya, adalah kita ingin menjadikan diri kita, ya, siapa diri kita? Ya, Allah katakan, dirimu itu nggak ada artinya di sisiku, kata Allah. Nggak ada nilainya. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan manusia itu hina. Alam nakhluqukum mimma immahin. Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi. Ya. Di sisi Allah manusia itu nggak ada nilainya. Kapan ada nilainya? Laula du'aukum. Kalau manusia itu sudah banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita tidak ingin menjadi makhluk yang disebut oleh Allah, ya, istilahnya al-an'am, binatang ternak masih lebih mulia daripada manusia. Enggak, kita ingin bahkan bisa lebih mulia dari malaikat ketika kita terus intensif mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan Al-Quran itulah insya Allah intensif. Apalagi ketika kita mau menghafal, itu memang menuntut kita intensif. Sehingga kalau ada yang susah-susah dihafal, istilahnya nggak nempel-nempel, hilang lagi, udah jangan berpikir yang lain-lain kecuali berpikir ala Al-Fatihah. Ala Al-Fatihah itu gimana? Ya berarti belum 60.000 kali. Mau diturunin boleh? Ya. Oh berarti belum 50.000 kali. Oh berarti belum 40.000 kali. Sampai terkecil itu sebagian ulama mengatakan 350 kali.
Artinya, kalau sebuah ayat, sebuah surat lewat di lidah kita 350 kali, insya Allah ya sudah permanen, nyaris nggak hilang lagi. Jadi itu masalahnya itu aja ya. Udah nggak usah ribut-ribut. Wah ini jangan-jangan saya kurang gizi, intelektual yang lemah dan seterusnya. Masalahnya belum banyak bacanya. Ya. Dan menghafal itu memang tujuannya supaya baca banyak. Ya. Kalau baca banyak, rahmat banyak. Kalau rahmat banyak, pahala banyak. Ya. Kalau pahala banyak, tenang menghadap Allahnya karena bekalnya sudah cukup. Kalau pahala banyak, hidup barokah. Ya. Menjadi pribadi yang barokah. Ya. Ketika dia jadi suami, suami yang barokah. Dia jadi guru, guru yang barokah. Jadi karyawan, karyawan yang barokah. Karena Allah selalu menyebut Quran kitab mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Barokah itu apa? Ya, sedikit tapi menghasilkan banyak. Ahlul dunia ini paling paham gini. Ya. Walaupun istilahnya mereka bukan barokah, ya, tapi sistem bisnis yang sukses itu adalah ya, modalnya 1 juta, hasilnya 1 miliar. Wah, itu dambaan para pebisnis ya. Oke lah kalau kita belum bisa mendapat peluang itu, yang penting jangan sampai nggak dapat barokah. Barokah itu berarti ya kerja sedikit tapi balasan dari Allah berlimpah-limpah. Lailatul Qadar disebut malam barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa? Ibadah semalam seperti ibadah 83 tahun bahkan lebih baik. Tapi masalahnya itu cuma tahunan adanya. Ya. Setahun sekali. Itu juga kalau nggak lagi ketiduran, nggak lagi males, nggak lagi ya. Memang betul-betul mengejar, betul-betul menjaga untuk mengisi Lailatul Qadar. Yang harian ya Al-Quran. Ya. Untuk mendapatkan keberkahan harian adanya di dalam Al-Quran insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan ini, mukaddimah ini, semoga Ibu paham ya. Jadi menghafal Quran yang Qur'ani itu seperti apa? Menghafal Quran yang tarbawi itu seperti apa? Menghafal Quran yang imani. Ya. Bukan menghafal Quran yang sifatnya uslubi. Menghafal Al-Quran fokusnya hanya kepada metode melulu, metode sampai ya, di sebuah lembaga untuk sebuah pelatihan metode menghasilkan mengharuskan keluar sampai biaya 5 juta. Hasilnya sangat kecil, nyaris nggak ada. Bahkan saya tanya, setelah metode itu dipelajari, ada nggak yang 30 jusnya betul, yang jus 30-nya lancar? Nggak ada. Hafal ini pada hakikatnya adalah upaya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih intensif. Itu hakikat menghafal. Ya. Oleh karena itu, kesadaran menghafal itu hanya bisa ditumbuhkan dari kesadaran tilawah yang banyak. Ya. Di Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di satu sisi bersyukur berada di sebuah lembaga yang mengharuskan kita guru Quran. Walaupun mungkin di dalam dirinya, sebetulnya saya ini kurang berminat yang kaitan dengan Quran begitu, ya sudahlah, terimalah ya. Ya, ini karunia Allah, bukankah kita semua mungkin dulu nggak pernah berdoa, ya Allah takdirkan saya menjadi bagian dari Tariq bin Ziyad. Ya. Ya, udah menjadi bagian, malah semua suruh jadi guru Quran. Ya. Ya, kalau memang kebijakannya seperti itu, di dalam diri kita belum ada minat, belum ada
rasa menyambut, bangunlah, ya, bangunlah perasaan-perasaan imani itu. Mulai dari apa? Tidak ada lain, mulai dari yang paling terjangkau bagi kita adalah tilawah. Tilawah aja dulu perbanyak. Ya. Maka siapa yang membiasakan tilawah, ya, insya Allah dia akan merasakan salah satu kemukjizatan Al-Quran, ya, namanya mukjizat ketagihan. Ya. Nah, ini coba dirinya dilihat, benar nggak saya ini ketagihan baca Quran? Ya. Kalau ketagihan gadget semua orang bisa, ya. Ketagihan bola semua orang bisa, tapi ketagihan Quran, ya, ada sebetulnya, ya. Ya, softwarenya ada di jiwa kita. Ya. Jiwa kita ini kan sudah mengenal Allah sejak di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi kalau software ini diaktifkan, salah satunya dengan baca yang banyak. Ya. Syukur-syukur sebulan bisa 2 kali khatam misalnya. Insya Allah akan, atau mungkin ya asal sebulan sekali selesai, sebulan sekali dijamin akan ada software, ya, ketagihan Qur'annya akan hidup. Ya. Ketika ketagihan Qur'an itu hidup, maka ya sebagaimana arti ketagihan. Kalau ketagihan itu kan menuntut ingin lebih banyak lagi, ingin lebih banyak lagi, ingin lebih banyak lagi. Nah, kalau ketagihannya semakin hidup, insya Allah menghafal itu indahnya luar biasa. Karena dengan menghafal itu, ya, memenuhi ketagihan jiwa terhadap Al-Quran itu lebih mudah. Maka ketika ketagihan Al-Quran lebih mudah, maka seorang lebih siap membaca Al-Quran lebih banyak. Ya. Kalau saja dia nggak niat menghafal, insya Allah hafal. Ya. Saya nggak niat menghafal, saya cuma niat mau baca banyak, lebih banyak lagi. Mau lebih baca Al-Quran lebih banyak daripada umumnya manusia, insya Allah, ya, akan terjadi hafalan. Ya. Karena aslinya dalam berinteraksi dengan Al-Quran secara tarbawi, hafalan itu akan menjadi salah satu dampak baca banyak terjadi hafal. Bukankah karena kita langganan Qul Huwallahu Ahad jadi hafal banget Qul Huwallahu Ahad, ya. Coba diganti langganannya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu attilat wa idzal biharu sujirat, ya insyaallah, ya. At-takwir semudah membaca Al-Ikhlas. Ya. Kalau nggak mau dicoba, ya selamanya. Kalau suruh baca At-takwir, ya, sebetulnya doang hafal. Sebetulnya sih hafal, ya. Tapi karena grogi, karena belum dibaca, jadi lupa. Jadi Bapak-Bapak rahimakumullah, yang harus kita pahami, hakikat menghafal itu hanyalah ingin baca yang banyak. Ingin bersama Allah lebih banyak. Ingin memuliakan jiwa dan ingin memuliakan lidah. Ya. Karena lidah ini jika tidak digunakan Al-Quran, apa jadinya kalau penggunaannya lebih banyak untuk apakah ngobrol, apakah lebih banyaknya untuk lebih banyaknya naudzubillah untuk mencela orang, untuk menyakiti orang. Ya, kita ingin lidah yang sangat mahal ini biar lebih banyak terpakainya untuk Al-Quran. Ya, kalau untuk yang lain itu insya Allah nggak usah pakai taujiz ini, bisa insya Allah. Ya. Untuk lidah lebih banyak untuk ngobrol, itu insya Allah nggak usah belajar, insya Allah bisa. Tapi agar lidah lebih banyak terpakai untuk Al-Quran, itu harus kita pahami ilmunya. Nah,
nilai-nilai tarbawiyah seperti ini, nilai-nilai imaniyah seperti ini, jika disatukan dengan niat menghafal, maka pentingnya pemfokusan, ya, baca Al-Quran lebih banyak, baca satu surat atau satu ayat tertentu lebih banyak. Ya, salah satunya yang saya tuangkan dalam mushaf hafidh ataupun mushaf huffaz, ya. Jadi misalnya 2-3 ayat, ya, kita baca hari ini 10 kali, besok 10 kali, besok 10 kali, ya. Insya Allah, ya, di situ akan terbentuk sebuah hafalan. Umumnya yang memang betul-betul niat menghafal, ya, biasanya, ya, 10 kalinya suka dicicil per kata. Ya, silahkan kalau mau siap seperti itu. Misalnya, Tabarakalladzi biyadihil muluk, Tabarakalladzi biyadihil muluk, Tabarakalladzi biyadihil muluk. Lanjut berikutnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil muluk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lupa, lihat lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Seperti ini silahkan kalau mau seperti ini, tapi tetap jangan pernah berpikir, ya, 2-3 menit udah mau hafal, udah mau pinnya sudah nempel. Enggak, ya. Biarlah otak kita maunya berapa kali. Selama belum terhafalkan, berarti otak kita masih terus minta agar lidah kita mau membaca. Karena pada akhirnya hakikat menghafal itu memang agar punya amal soleh dalam bentuk membaca Al-Quran yang banyak. Jadi menghafal itu sendiri, ya, tidak menjadi target utama. Hafal maksudnya, hafal itu sendiri tidak menjadi target utama. Buktinya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, kalau soal bisa hafal, beliau itu cukup dengar. Ya. Kalau saja ada orang yang membacakan satu ayat, bunyinya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Allah kasih otak Imam Syafi'i itu sekali dengar udah langsung hafal. Sekali baca sudah langsung hafal. Kalau mau Imam Syafi'i bisa mengatakan, ya udah saya nggak perlu baca lagi. Quran ini udah sangat saya hafal semua. Tapi bukan itu hakikat menghafal. Hakikat menghafal itu agar lidah ini menjadi sangat banyak bertemu dengan Al-Quran. Maka walaupun hafalannya seperti itu, tapi tetap membaca Al-Quran dengan jumlah banyak itu menjadi agenda kehidupannya, terutama saat bulan Ramadan. Sehingga diriwayatkan para salafus saleh terdahulu itu sepanjang hidupnya, ya, selesai khatam Quran itu mencapai 4.000 sampai 7.000 kali khatam. Andai kata nggak hafal kalau 7.000 kali khatam, itu udah pasti mulia banget di sisi Allah, ya. Walaupun nggak niat hafal pun kalau 7.000 kali khatam, nggak hafal sendiri, ya. Nah, itu salah satu teknisnya, ya, salah satu teknisnya, ya, lebih fokus kepada pengulangan, ya. Tentu kalau memang sudah ternyata bisa jadi Allah kasih karunia lebih cepat, misalnya baru 50 kali pembacaan saya sudah hafal misalnya, ya, bersyukurlah, ya, betapapun, ya, Anda masih tertuntut untuk baca terus, ya. Mungkin saudaranya yang lain
Setelah 100 kali pengulangan baru hafal. Enggak masalah. Toh pada akhirnya yang baru 50 kali hafal, baru 50 kali baca hafal, toh pada akhirnya dia juga harus dengan pengulangan-pengulangan berikutnya harus juga 100 kali. Sehingga sering saya katakan, menghafal yang tarbawi, yang imani itu ibarat orang melakukan satu semacam lari maraton gitu ya. Lari maraton, berapa orang sekali jalan? 100. Apakah 100 orang itu nyampenya bareng semua? Nah, tentu tidak. Ada yang nyampe nomor 1, nyampe nomor 2, nyampe nomor 3. Pada akhirnya insya Allah semua nyampe selama sehat di perjalanan. Menghafal Quran pada hakikatnya juga begitu. Awalnya boleh beda-beda, ya. Tapi pada akhirnya insya Allah yang paling dianggap sukses oleh Allah sebelum 30 juz adalah yang istiqomah, yang nggak pernah menjadi mantan penghafal, ya. Nggak pernah resign kegiatan menghafal, tapi sampai akhir hayat masih dalam proses menghafal lagi, mengulang lagi, dan seterusnya. Nah, ini penting kita pahami, ya, sehingga kalau saja seseorang punya niat, saya targetnya hafal 30 juz. Sudah 20 tahun baru katakan 10 juz. Tapi bagi dia lama atau cepat itu bukan prestasi sesungguhnya. Prestasi sesungguhnya adalah sabat, ya. Kesiapannya untuk betah bersama Al-Quran. Ya. Sehingga kalau Bapak-Bapak baca kehidupan para sahabat, jangan dikira semua sahabat ngafalnya setahun, setengah tahun. Bahkan ada yang menghafalnya sampai baru selesai 8 tahun. Dan nggak ada yang dianggap kurang, nggak ada yang wah berarti ini sahabat siapa itu yang 8 tahun? Abdullah bin Umar, ya, putranya Umar Al-Khattab. Ya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah keteguhannya. Ya. Sehingga kalau saja dengan sehari 1 ayat tapi membuat dirinya menghafal sepanjang hidup, itulah yang lebih diunggulkan, yang lebih diapresiasi. Daripada sepekan 1 juz, selang beberapa bulan selesai 30 juz. Setelah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ditutup, semua selesai. Semua hanya sebagai mantan penghafal. Jadi belum pernah hafal. Jadi baru selesai menghafal, baru selesai store istilahnya. Ya. Tapi tidak berusaha mengulang-ulang. Ya. Nah, itu dari segi sedikit teknis, ya. Teknis yang tarbawi seperti itu dalam menghafal ini, yang insya Allah kalau seperti ini, ya, kita akan punya kekuatan yang panjang. Ya. Menghafal bukan menjadi sebuah kegiatan coba-coba. Ya. Menghafal bukan menjadi kegiatan peraturan, ya, tapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi kalau bicara masalah pahala, wah sudah nggak bisa tergambar lagi, ya, seperti apa banyaknya. Oleh karena itu Rasulullah menyebut orang yang sibuk dengan Al-Quran itu pahalanya muqantarin. Ya. Muqantarin itu orang yang berpahala unlimited. Ya. Ibarat orang kaya gitu, orang kaya yang nggak kehitung lagi kekayaannya saking banyaknya. Ya. Di sana tanah, di sini tanah, di sana perusahaan, di sini perusahaan, di sana duit, di sana di sini duit, sampai nggak tahu lagi berapa jumlah yang dia miliki.
Ya, kalau ahli dunia seperti itu, ya, nggak semua orang bisa. Tapi menjadi muqamfarin dalam urusan pahala, semua ada peluangnya. Semua punya tiketnya, mau dipakai atau tidak. Ya. Nah, maka setelah hafal, tentu lebih amannya harus dibacakan ke orang lain. Atau istilahnya distorkan agar bisa mengikat dirinya untuk selalu menambah hafalannya. Ya. Ini yang saya katakan tadi, pentingnya proses menghafal yang tarbawi. Ya. Baik pembimbing maupun teman-temannya tidak terlalu melihat kalau yang cepat menghafalnya, wah berarti dia cerdas, wah di apa istilahnya diperlakukan perlakuan istimewa. Oh, yang menghafalnya lambat, wah kamu ini daya tangkapnya lemah dan seterusnya. Ya. Enggak begitu. Ya. Menghafal yang tarbawi itu kembali kepada kekuatan dalam istiqomah. Ya. Kamu sudah berusaha menghafal berapa tahun? 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun masih berusaha. Ya. Kamu berapa? Setahun. Ya, belum ada apa. Belum teruji oleh waktu. 5 tahun. Berapa? 10 tahun. Berapa? 20 tahun. Berapa? 30 tahun. Wah, Masya Allah. Ya. 30 tahun masih sibuk menghafal. Itu kalau bukan karena hidayah Allah, rahmat Allah, mustahil ada manusia yang siap bersama Al-Quran sudah 30 tahun lamanya, 40 tahun lamanya, dan seterusnya. Jadi lembaga boleh saja menentukan target. Ya, bulan ini semua harus hafal Al-Muluk ya. Setelah akhir bulan dievaluasi. Dari 30 orang yang hafal 15. Yang 15 baru setengahnya. Surat Al-Muluk berapa jumlahnya? 30 ayat. 15 orang baru hafal 15 ayat. Ataupun 10 orang sudah hafal 15 ayat. 5 orang baru 5 ayat. Ya. Kita tanya, Anda kenapa cuma segini? Ya. Oh, saya sudah untuk Al-Quran ini sehari udah 2 jam, 3 jam berusaha. Ya. Cuma memang kemampuannya sebulan ternyata 15 ayat. Kamu sudah sukses, kamu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena yang membuatmu dalam sebulan ini tidak selesai Al-Muluk 30 ayat bukan karena malas, ya. Bukan karena nyantai-nyantai, ya. Tapi sudah berusaha. Yang 5 orang tadi baru 5 ayat, kenapa? Gimana usahanya? Udah Ustaz, ini saya sudah banyak berdoa, saya sudah menyediakan waktu, ya. Sehari 3 jam dan seterusnya, sudah ya. Kamu insya Allah mulia di sisi Allah. Yang harus dikritisi terhadap orang yang malas-malesan. Ya. Kamu kenapa nggak hafal sama sekali sebulan ini? Ngapain aja? Saya nggak siap ini. Wah. Maka diajak, ayo kamu perbanyak istighfar. Kok bisa-bisanya ada orang beriman tidak menikmati Al-Quran, tidak tertarik Al-Quran. Ajak banyak istighfar. Mungkin kurang ilmunya, kasih ilmunya. Begini Pak, kalau Bapak ini jauh dari Al-Quran, Bapak akan menyesal. Rasulullah mengatakan, wa inna tarkaha hasrah. Ya. Manusia yang jauh dari Al-Quran dijamin hidupnya menyesal. Terus dikasih motivasi, diingatkan keimanannya. Ya. Terhadap orang yang sudah berusaha tapi dapatnya sedikit, itu kita apresiasi. Nah, itu salah satu teknis yang ada yang bisa dilakukan insya Allah seperti itu. Ya. Adapun penjagaan seperti yang saya katakan, ya,
itu merupakan program seumur hidup. Ya. Artinya kalau saja ayat itu sudah terasa hafal 100% saja, ya, maka namanya murojaah itu masih terus berlangsung. Jadi mikirnya bukan masalah apakah memperkuat hafalan itqon, ya, apakah mentarsikh, mengokohkan, ya, itu biar aja terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi masalah murojaah itu harus dipikir ini program saya seumur hidup. Ya, adapun teknisnya bisa saja ya dalam murojaah itu seperti yang saya katakan ya bertahap ya. Jadi kalau pekan ini kita hafal surat Al-Mulk, pekan depan kan pasti hilang ya. Tapi kalau kita ulang lagi proses menghafalnya, maka insya Allah pekan berikutnya ya, hilangnya sudah mungkin 10%, hilangnya 90%, tersisanya 10%. Ya. Ya. Apakah pekan depan, kanan ketiga hilang juga, tapi kalau mau diulang lagi, ya, yang teringat kira-kira nanti saat hilang lagi 20%, ya hilangnya sudah 80%. Terus kalau ini sabar, lama-lama 100% sudah nggak hilang lagi. Nah ini jika dengan hafalan-hafalan terbatas. Misalnya tahun ini cuma mau hafal, katakan juz 29 saja. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Ya, tapi beda lagi kalau yang ingin menghafalnya target 5 juz misalnya. Ya, tentu dia bisa mengkiati cara-cara tersendiri. Ya. Ya, misalnya ya ada bacaan yang menjadi target bagi dirinya, misalnya dia menghafal juz 9 ya. Juz 29, dan ini penting ya, setiap juz itu pasti ada ayat atau surat yang terasa agak dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip susah menghafalnya. Sebetulnya juz 30 beda menghafal An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir. Ya. Takwir terasa lebih berjuang. Ya. Mutaffifin lebih berjuang. Idza sama'un syaqqat lebih berjuang. Al-Fajr lebih berjuang. Ya. Ya. Misalkan tidak menyebutnya lebih susah atau lebih sulit, tapi lebih banyak berjuangnya, lebih banyak sabarnya. Wah ini surat lebih banyak butuh kesabaran. Ya. Karena masalah cuma begini aja. Kalau bapak-bapak mau mendeteksi, saya hafal abasa berapa jam? Abasa wa tawalla anja'ahul ama, diulang lagi. Alhamdulillah, sejam sudah lancar. Ya. Sekarang at-takwir. Ya. Sama-sama sejam kok masih susah. Ya. Maka jangan pernah berpikir pikiran negatif yang lain. Apakah susah, apakah berat, apakah otak sudah nggak lemah penangkapannya, yang lain-lain. Kalau ada yang susah, langsung kesimpulannya begini. Berarti ayat ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi kalau abasa sejam hafal, at-takwir susah. Oh berarti dia butuh 2 jam. Loh, 2 jam belum hafal juga. Oh berarti dia butuh 3 jam. Begitu pikirnya. Tapi kalau mikirnya, wah ini susah. Begitu sejam, udah diem lagi. Tidak melakukan usaha yang maksimal. Akhirnya menjadi orang yang sepanjang hidupnya kalau at-takwir ya menjadi hafalan yang istilahnya tidak ya. Hafal juga tidak, nggak hafal juga tidak ya. Jadi
Kalau bahasa Arab bilang baina wa bain, antara hafal antara enggak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mau menyikapi dengan sikap yang lebih. Ya. Juz 29 juga begitu. Ya. Kalau Bapak hafal sudah 9, begitu sampai al-jin, maka harus siap-siap. Wah, al-jin ini berarti butuh waktu lebih banyak. Al-mudaththir, wah ini butuh lebih banyak. Gitu, ya. Al-Baqarah, baca Al-Baqarah, Masya Allah, halaman pertama gampang, halaman kedua gampang. Ya. Begitu sampai halaman kira-kira ayat 40-an, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Sini mulai terasa susah. Ya. Udah, jangan mau disandera oleh wah ini susah, wah ini berat, jangan. Ya. Sebut aja, ini butuh kesabaran yang lebih banyak. Ini butuh waktu yang lebih banyak. Artinya, kalau kita memberikan waktu yang lebih banyak, insya Allah kita akan bisa. Kemudian waktu kita tinggal sedikit, itu semua insya Allah bisa dipahami sebagai cara menghafal yang tarbawi dan imani. Kemudian waktu yang terbatas ini saya manfaatkan untuk melakukan aktivitas daya dukung. Ya. Maka tidak kalah pentingnya dari semua, yang penting dalam menghafal adalah berdoa. Berdoa, ya Allah tolonglah saya hari ini, pekan ini cita-citanya hafal apa? Hafal Al-Haqqah misalnya. Sebut kepada Allah, ya Allah tolong pekan ini, ya Allah mudahkan saya bisa menghafal Al-Haqqah. Ya Allah jangan sampai saya kehilangan daya tarik dengan Al-Quran ini, ya Allah kehilangan daya tarik Al-Haqqah. Ya. Engkau Maha Kuasa, ya Allah, apalah artinya bagimu menakdirkan saya hafal Al-Haqqah. Ya. Ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin, ya. Ya. Atau kalau pengalaman saya dulu kalau berdoa untuk dimudahkan itu nggak pernah langsung berdoa, ya. Minimal sebelum berdoa, ya Allah mudahkan saya baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Saya baca istighfar minimal 100 kali. Baru setelah itu berdoa. Itu namanya doa dengan tawassul. Ya. Jadi kalau memang betul-betul ingin bersama Al-Quran, ya, dukung dengan doa. Doa yang intensif. Ya. Setiap saat berdoa, doa yang tawassul. Ya. Yang ketiga, doa yang saling. Ya. Tanpa sepengetahuan temannya, ya. Temannya si H misalnya. Dia lihat si H itu Masya Allah menghafalnya rajin. Dia berdoa, ya Allah tolonglah teman saya si H itu, ya Allah, agar dia istiqomah, agar dia bersabar dalam menghafal, agar dia tidak mudah berhenti dalam menghafal ini, ya Allah. Tanpa sepengetahuan dia. Ya. Maka yang paling mendapatkan manfaat ketika mendoakan orang lain adalah diri kita sendiri. Karena saat kita mendoakan orang lain, di situ malaikat ikut mendoakan kita. Amin walaka bimithlik, kata malaikat. Ya Allah kabulkan doa hambamu ini, dan semoga yang berdoa ini juga mendapat manfaat yang sama dari orang yang didoakan. Ya Allah, jadi menghafal itu luar biasa, membuat kita lebih dekat kepada Allah dengan membaca, lebih dekat kepada Allah dalam hal ukhuwah, ya, lebih dekat kepada Allah, jadi lebih banyak istighfar, lebih banyak bersalawat, terlebih kalau mau lebih kuat lagi, hari demi memanfaatkan waktu yang mahal. Ya. Lagi puasa Senin Kamis, untuk memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab karena puasanya.
Kemudian satu lagi, dukunglah dengan berbagai macam amal soleh, baik qauli maupun amali. Ya. Karena saya ingin hafal, ya, saya harus perbanyak istighfar, saya harus banyak sholawat, saya harus banyak bertasbih dengan segala variasinya. Ada tasbih subhanallah bihamdi, ada tasbih subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ada tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ada tasbih la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Itu yang contoh qauli. Ada yang amali. Karena saya menghafal, nggak mungkin saya nggak rajin sholat berjamaah. Karena saya menghafal, nggak mungkin saya nggak qiyamul lail, nggak mungkin saya nggak siam sunnah. Apa saja amal soleh lakukan, ya, sehingga akan selalu berproses pensucian jiwa, tazkiyatun nafas. Al-Quran kitab suci. Ketika jiwanya suci, qad aflaha man zakkaha, maka disitulah kemudahan terjadi. Ya. Terutama kemudahan bersabar, ya. Kemudahan bertahan. Sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih sibuk bersama Al-Quran. Dan bisa dibayangkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau pribadi seperti ini membina umat, insya Allah akan dihasilkan umat yang betul-betul terdorong selalu untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya, ya, dalam dunia pendidikan itu yang tersukses. Ya. Boleh saja si A rankingnya 50, tapi hubungannya dengan Allah luar biasa, ya. Itulah yang nanti paling bermanfaat di mata umat. Ya. Walaupun kita berharap rankingnya 1, hubungannya dengan Allah 1 juga, wah itu lebih ideal lagi. Cuma kalau harus memilih, yang satu rankingnya 1 tapi jauh dari Allah, yang satu rankingnya 50 tapi dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah ini yang paling bermanfaat insya Allah. Baik, waktu kita udah lebih 2 menit, mohon maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf atas materinya yang sangat bermanfaat sekali buat kami, Ustadz, wabil khusus untuk diri pribadi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita simak bersama, motivasinya sungguh luar biasa. Mudah-mudahan bisa menyemangati dan mensupport kita untuk terus bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya sebuah lembaga itu insya Allah akan mulia ketika interaksinya itu sudah melakukan komunikasi ruhi yang sangat intensif begitu ya. Dan alhamdulillah Ustadz, di kami ada beberapa teman memang yang basicnya bukan syar'i, bukan guru Quran, maksudnya bukan guru Quran murni, tapi sudah hafal beberapa juz. Alhamdulillah kami ada security yang sudah hafal juz 30, kemudian di kami juga sudah ada staf dari administrasi yang sudah hafal 2 juz, kemudian ada juga guru matematika yang sudah hafal 3 juz, dan juga di kami juga ada guru IPA, alhamdulillah sudah hafal 3 juz. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu program ruhi yang ada di lembaga Thariq bin Ziyad Boarding School, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Antum. Insya Allah kami berusaha terus untuk meningkatkan komunikasi ruhi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada waktu 30 menit. Kalau di antara Antum semua ada yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz, ya Ustadz Zuri silakan. Ada yang bertanya, Ustadz, namanya adalah Ustadz Zuhdi, yang insya Allah akan bertanya langsung kepada Antum, Ustadz. Tafadhol Ustadz Zuhdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan Ustaz. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana manhaj atau metode
yang diterapkan oleh orang tua pada zaman salafus soleh. Ketika anak-anak mereka masih kecil dan belum memasuki usia sekolah, tapi dekat dengan Al-Quran. Kemudian mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Bagaimana thariqah mereka atau manhaj mereka dalam mengaplikasikan atau mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Quran. Seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah ya atas pertanyaannya ya. Pertama, manhaj salafus soleh itu kembali kepada menyiapkan suasana Quran di masyarakat. Jadi di masyarakat itu yang diandalkan memang adalah Al-Quran. Ibaratnya kalau sekarang di masyarakat yang masih agak bagus religius, kalau nggak bisa baca itu anak malu gitu. Dulu ya, masyarakat yang memang sudah Qurani otomatis kalau nggak hafal ataupun nggak dekat dengan Al-Quran itu akan malu dengan sendirinya karena dirinya menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan warna masyarakat. Ya, tentu dalam hal ini kita insya Allah masih terus merintis dakwah yang bisa mensibghah Qur'aniyah. Ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang yang paling didambakan itu kan kalau menjadi orang kaya, didambakan tuh kalau menjadi pejabat, kalau pokoknya nggak lepas dari urusan dunia ya. Tapi dalam kehidupan salafus saleh terdahulu yang didambakan itu adalah Al-Quran. Jadi kondisi masyarakatnya seperti itu. Kemudian kondisi politiknya juga demikian. Jadi seorang kepala negara itu akan memberikan satu apresiasi khusus kepada masyarakat yang berhasil apakah hafal Quran atau faham Quran dan seterusnya. Jadi ada dukungan politiknya. Sehingga Umar bin Al-Khattab itu terkenal memiliki kebijakan khutmah sughra dan khutmah kubra. Khutmah kubra adalah apresiasi bagi warga yang selesai 30 juz. Khutmah sughra yang mungkin selesai beberapa surat atau satu surat panjang. Selesai Al-Baqarah, selesai. Sehingga dikatakan oleh mereka, ya, idza qara'a minna al-Baqarah, ya, sara 'azima, kurang lebih begitu ya. Di zaman kami kalau ada orang baru hafal Al-Baqarah saja, maka orang itu terasa banget berwibawa. Ibaratnya sudah layak disebut ustadz, sudah layak disebut syekh, itu baru Al-Baqarah. Itu menunjukkan bagaimana antara sistem politik dan sosialnya betul-betul menyatu, semua memang ingin Quran. Kemudian ya, didukung lagi oleh lingkungan yang ada. Ya. Jadi untuk bisa menghafal Quran itu pokoknya seseorang mau memanfaatkan ada di lingkungannya, pasti di situ ada mukri istilahnya. Dan mukri itu dibayar oleh negara. Dia nunggu masyarakat kapan saja yang ingin menghafal. Yang ingin menghafal pagi, gurunya, musyrifnya udah siap. Yang ingin menghafal sore, malam, ya. Disitulah kenapa kalau di tafsir masih dibahas, ya.
menerima upah dari pengajar Quran tuh boleh atau enggak? Ini kenapa dibahas? Karena sebetulnya kalau sekarang udah nggak layak dibahas. Karena kalau dulu yang namanya musyrik itu dibayar negara. Ngapain lagi rakyat harus bayar lagi? Kalau sekarang misalnya nggak dibayar negara, jadi nggak usah dibahas lagi. Karena negara belum kondusif untuk bab seperti ini. Jadi secara lingkungan terdukung. Nanti balik ke keluarga lebih terdukung lagi. Dia akan melihat suasana keluarga di rumahnya, terlepas hafal atau tidak, tapi suasana Quran di situ hidup. Kemudian terakhir didukung oleh itu menjadi salah satu tahapan yang fokus. Artinya salafus saleh itu tidak memberikan ilmu apapun sebelum Jadi dia menjadikannya sebagai fondasi dari segala ilmu. Karena semua suasananya begitu, ya otomatis istilahnya orang menguasai Quran dengan baik, hafal Quran dengan baik itu tidak terasa seakan-akan istimewa banget begitu. Apalagi pakai harus diembel-embeli al-hafidh misalnya. Itu karena zaman sekarang aja. Semoga aja tidak terfitnah yang dikasih embel-embel seperti itu. Tujuannya hanya untuk mengingatkan kepada orang lain yang belum hafal supaya hafal. Kalau dulu di zaman dulu nggak ada begitu-begitu. Gara-gara hafal saja disebut hafid. Gara-gara hafal saja sampai misalnya harus diperlakukan agak istimewa. Enggak, karena itu sudah menjadi milik masyarakat sepenuhnya. Yang dampaknya apabila nggak hafal malu sendiri, ya Allah kok. Sehingga minimal satu keluarga satu hafid misalnya. Kata hafid itu kalau dalam keilmuan Islam hanya ada bagi orang yang hafal 100.000 hadis. Nggak ada al-hafid dalam keilmuan Islam hanya karena hafal 30 juz. Nah dalam kehidupan salafus saleh itu biasa, semua orang banyak yang hafal 30 juz. Nah, karena itu kalau bapak-bapak ibu baca kitab-kitab zaman dahulu, istilahnya kitab kuning, nggak pernah ada nulis sebuah narasi, dalilnya berbunyi misalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu nggak pernah ditulis lengkap. Kenapa? Karena udah pasti pembacanya udah paham. Oh, ini kelanjutannya yang begini. Nggak pernah ditulis ini surat apa. Kenapa? Karena pembacanya pasti tahu ini Al-Baqarah. Apalagi ditulis angkanya, ini ayat ke-30. Nggak pernah ada. Karena pembacanya sudah dianggap terhadap seluruh Al-Quran aksiomatik. Jadi tentu kita tidak untuk menangisi suasana seperti ini yang belum kita miliki, tapi maksud saya inilah yang harus menjadi cita-cita kita ke depan. Bolehlah kita orang tua belum merasakan suasana seperti ini, tapi kita berharap siapa tahu di zamannya anak kita, cucu kita, cicit kita, karena tidak terlepas dari usaha yang hari ini kita lakukan. Hidupkan Al-Quran, hidupkan Al-Quran. Sebagaimana saya memulai gerakan menghidupkan Al-Quran di Jakarta ini kurang lebih tahun 84. Oh, jauh sekali suasana ke-Al-Quranan di 84, khususnya di Jabodetabek ini, dengan sekarang udah jauh kemana-mana. Padahal hanya dengan beberapa orang saja. Apalagi Masya Allah, Tariq bin Ziyad melakukan gerakan Al-Quran. Ini melakukan gerakan Al-Quran. Ini di mana-mana melakukan gerakan Al-Quran. Saya yakin 20 tahun ke depan suasananya sudah jauh berbeda dari saat ini. Sehingga insya Allah akan terasa semakin mudah.
Ya, sebagaimana di tahun 80-an ya, menghafal Al-Quran tidak semudah seperti saat ini. Ya. Ya. Tantangannya luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, syukran kasiran kepada Ustaz atas jawabannya, sungguh luar biasa Ustaz ya. Bahwasanya salafus soleh memang banyak sekali menciptakan lingkungan dan bi'ah Qur'aniyah, dimulai dari lingkungan sendiri, kemudian daya dukung dari para pimpinannya. Dalam hal ini ya, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Ustaz adalah bagaimana kebijakan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat mendukung dan support untuk bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat pro dengan para penghafal Quran gitu ya, dengan digaji negara luar biasa gitu ya. Kalau sekarang murah-murah digaji begitu kan, yang juara internasional aja nggak dipanggil ke negara gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan para pemimpin di negeri kita mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu? Ya, Pak Ahmad Syafudin kenal lebih dulu. Pak Adit, tolong dibantu. Oh iya, satu topik dulu deh. Satu lagi Ustaz, masih ada waktu, mudah-mudahan 15 menit lagi. Ya, silakan Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalan syukran jazilan ala hadhil unsiyati at-thayyibati as-saminati wa nasallallahu al-azim minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan. Tadi yang antum sampaikan terkait dengan murojaah itu kan program seumur hidup ya. Secara teknis ana pernah dengar, jadi murojaah itu bermacam-macam. Yang paling ringan itu kasratul qiraah ya, memperbanyak bacaan. Kemudian aqwa al-murojaah yang paling kuat itu indah sholat, ketika kita membaca Al-Quran di waktu sholat. Apakah benar atau tidak, Ustaz? Mungkin itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu insya Allah benar ya. Jadi sebetulnya kembali kepada satu kiat ya. Kalau tadi antum pernah baca atau dengar murojaah dengan al-iksar bittilawah, memperbanyak baca. Pokoknya baca aja sebanyak mungkin, ntar juga hafal sendiri, ntar nempel sendiri, ntar hilang sendiri hafalannya. Nah, yang kedua memang agak lebih butuh tenaga ekstra, yaitu murojaah murakkazah, murojaah yang terfokus ya. Nah, terfokus ini bisa macam-macam bentuknya. Salah satunya sholat. Kenapa disebut fokus? Ya, karena siapa saja yang masih dalam taraf menghafal, ya, saya nanti malam mau qiyamul lail, saya mau baca Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqah. Ya. Maka karena dia masih pemula, otomatis dia harus mengulang-ulang dulu. Ya. Apakah akan saya baca 30 kali biar nanti kalau sholat udah enteng bacanya, ya, nggak nyangkut-nyangkut. Jadi sebetulnya di dalam sholatnya itu ya termanfaatinnya karena adanya persiapan. Persiapan itulah nanti akan memproses hafalan yang lebih kuat. Karena ada sholat maka ada murojaah murakkazah. Terlebih lagi kalau sholatnya dia menjadi imam. Saya masih ingat dulu kalau di awal-awal masih tahun awal 90-an ya, hanya untuk menjadi imam satu juz, yaitu persiapannya bisa seharian. Ya. Jadi sebetulnya kita bukan diuntungkan saat jadi imam bisa sejam selesai. Ya. Tapi untuk bisa sejam itu harus dibayar seharian. Ya.
istirahat sejam 2 jam, ulang lagi, istirahat sejam 2 jam, ulang lagi, dan seterusnya. Bayangkan kalau itu dialami untuk 30 juz ya, seharian. Ya. Di situ akhirnya nanti akan terbentuk ya, Al-Quran kal-Fatihah. Ya. Quran yang seperti Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau jadi imam tapi cuma katakan membaca hafalan, tapi hafalan yang dilihat dari mushaf ya agak lama ya, tidak efektif untuk menjadi sebuah alat murojaah ya. Ya. Atau misalnya di sholat tapi nggak mau murojaah sebelumnya, jadi dia megang gitu ya, megang tapi nggak dilihat, begitu salah dilihat lagi, begitu ragu dilihat lagi, ya sah-sah aja ya. Tapi untuk sebuah murojaah murakkazah itu tidak akan terbentuk proses penguatan hafalan yang kuat. Ya. Termasuk murojaah murakkazah bisa jadi dia punya agenda khusus. Ya. Misalnya kalau bagi penghafal 30 juz itu akan merasa betapa menghafal surat Al-A'raf itu wah luar biasa ini. Butuh kesabarannya ya. Beda saat menghafal Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf. Maka dia agendakan bulan ini saya ingin membaca Al-A'raf 100 kali misalnya. Di luar tilawahnya, di luar menambah hafalannya, wah. Jadi otomatis memang ya kalau memang penghafal yang memang sudah meniatkan 30 juz otomatis jadi terkuras tenaganya, terkurangi jatah tidurnya. Bisa saja seperti itu ya. Fokus, selesai Al-A'raf 100 kali, apalagi ini susah nih, kayaknya Yunus ini susah ya. Program Yunus 100 kali ya. Di tahun ini Yunus 100 kali. Nanti tahun depan lagi ada lagi ya. Apakah ulang lagi Al-A'raf 100 kali lagi. Disitulah terlihat betapa menghafal itu memang menghasilkan proses ibadah yang luar biasa. Ya. Atau bagi yang masih muda nih, masih 17 tahun, 20 tahun, dia bisa ikut lomba hifdzul Quran. Ya. Mau tingkat kabupaten, mau tingkat provinsi, apalagi nasional. Ya. Insya Allah, ya, ibaratnya ya, para pebulu tangkis, para pemain sepak bola aja kalau sudah mau tanding biasanya ngapain? Ya. Base camp, ya. Ya. Pisah dengan keluarga hanya untuk latihan bulu tangkis, latihan bola. Ya. Ya. Bisa dibayangkan kalau itu dialami oleh penghafal Quran. Ya. Sebulan depan akan ikut musabaqah. Ya. Maka sebulan penuh murojaah murakkazah. Maka insya Allah ya, orang yang mau seperti ini, betapapun dia nggak dapat juara, ya, begitu tampil gagal, dia akan tetap mendapat manfaat dari Al-Quran. Umat pun juga akan tetap mendapat manfaat dari Al-Quran. Apalagi dapat juara, ya. Tentu soal juara nggak juara, bagi penghafal Quran yang tarbawi itu tidak menjadi masalah. Wala tafrahu bima atakum, nggak terlalu bahagia karena berhasil dapat juara. Ya. Kaila ta'saw ala ma fatakum, juga nggak bersedih kalau nggak dapat, karena cukuplah dia termotivasi karena musabaqah jadi murojaah fokus sebulan penuh ya di sebuah perusahaan dulu ini ya, atau 5 tahun yang lalu lah, sekarang karena perubahan politik ya, di sebuah perusahaan komunikasi itu antar provinsi itu ada lomba hifdzul Qur'annya ya. Hifdzul Qur'annya nggak banyak-banyak, paling Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah gitu ya.
Tapi biasanya perusahaan itu mengizinkan peserta yang akan ikut bulan depan itu boleh sebulan nggak kerja cuma untuk murojaah hafalan itu. Demi supaya perusahaan yang dia yang mewakilinya itu ya istilahnya mendapat nama dan seterusnya sampai diizinkan ya. Dan itu bagian daripada kerja ya. Ya itu bisa menjadi salah satu ya, murojaah, murokkazah ya. Adapun masalah niat insya Allah setiap asal pemahamannya baik insya Allah tidak akan menimbulkan niat-niat yang jelek ataupun istilahnya kurang ikhlas atau riya dan lain sebagainya ya. Dalam pemahaman yang baik ini bisa menjadi salah satu wasilah ya, sarana untuk membangun kemampuan beral-Quran dengan proses yang cepat ya. Karena ada dukungan-dukungan tambahan selain kemauan dari penghafalnya. Dukungan tambahan musabaqah, dukungan tambahan dipercaya jadi imam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Syukran kasiran kepada Al-Ustadz yang telah memberikan jawabannya yang begitu sangat bermanfaat buat kami semua, Ustadz. Baik, dikarenakan waktu juga ya Ustadz sudah menunjukkan pukul 10. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan mungkin yang akan diajukan, tapi karena terbatasnya waktu, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf El-Sil Hafiz yang telah memberikan taujih Rabbaniyahnya kepada kami semua, khususnya dalam motivasi menghafal Quran dan menjaga hafalan tersebut. Luar biasa Ustaz, sangat bermanfaat sekali buat kami, yang intinya kalau disimpulkan pertemuan kita kali ini adalah prestasi Rabbani ketika menghafal Quran itu bukanlah karena gelarnya, bukan karena dalam waktu 1 bulan bisa hafal Quran, tapi prestasi Rabbani sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ustadz tadi adalah bagaimana kita bisa bersabar dalam ketaatan, gitu Ustaz ya. Sabar ketika kita belum hafal surah Al-Mulk dalam seminggu, ya sabar begitu ya. Jangan tergesa-gesa, aku nggak hafal-hafal, akhirnya putus asa. Tadi sudah disampaikan pula oleh Al-Ustadz bahwasanya kita jangan fokus dengan lupanya begitu ya. Kadang memang begitu Ustaz ya. Kita fokus dengan lupanya sehingga lupa, akhirnya futur Ustaz. Akhirnya nggak ngapalin lagi, udah wassalam. Ngapalin 3 jam itu adalah pertama dan terakhir akhirnya begitu ya. Tapi teruslah kita sabar dalam ketaatan dalam menghafal Quran gitu. Baik, di akhir barangkali mohon kesediaan dari Al-Ustadz untuk membacakan doa barangkali, dan kami juga memohon doa dari antum. Mudah-mudahan kami semua di sini yang ada di lembaga Thoriq bin Ziyad Boarding School bisa terus istiqomah Ustaz. Bisa terus sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu poinnya adalah bisa terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Silakan Ustaz untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار
وارزقنا حفظه وتدبره والعمل به برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمين. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى آمين. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد السلام لله. عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakumullah khairul jazaa Ustaz yang telah memberikan taujih kepada kami semua. Silahkan kepada Al-Ustaz untuk meninggalkan ruangan Zoom barangkali. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Ustaz di sesi berikutnya dan di kesempatan yang lebih intens lagi. Dan mudah-mudahan kami salah satu atau dua orang bisa silaturahim ke Ma'had Antum di sana Ustaz di Jakarta. Amin insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit ya. Iya Ustaz, mangga. Baik, ahlan wa sahlan juga kepada pemateri kita.